banyak orang yang udah menggoreng-goreng, udah bahkan terkesan mempelintir sebuah berita, termasuk pemboikotan saya. Jadi sebenarnya ada pemboikotan? Tidak ada. Ada satu kalimat Lesti yang cukup menohok bagi saya gitu. Di mana dia bilang, cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Wih, sudah ada dia di sini. saya pikir tadi cinta itu Laura. Kira tadi gitu. Ternyata bukan. Mulai dia. Bilar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, seneng banget ini tetangga bisa datang kemari. Iya, gitu. paling dekat dari sini ya. 7 menit kali nyampe ya? 7 menit. Enggak, 6,5 tadi. 6,5. Lumayan. Turunnya agak lama tadi soalnya ya. Iya, turunnya agak Rame lama. banget di depan nungguin. Rame tadi. Bilar datang. Serius? Iya, tadi kosong semua. Oh, gitu? Dari siang kosong, nggak ada siapa-siapa. Iya, Ada orang nih. Nggak dianggap. Langsung rame begitu lo mau datang. Iya, memang luar biasa ini. Jadi satu kehormatan nih diundang di Alvin lagi. Alvinnya juga kehormatan banget ada Bilar kemari gitu. Oke, muncul langsung punya single baru. Ya kan? Jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Kenapa judulnya itu? Ya karena manusia pada dasarnya jauh dari sini yang namanya sempurna, Mas. Itu merepresentasikan diri sendiri atau apa? Saya dan orang lain yang sadar diri. Karena tidak semua orang sadar dengan dirinya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya sempurna, tidak luput dari kesalahan. Mantap. Nah, saya pengen merepresentasikan bahwa kita tuh manusia biasa, kita tuh pernah punya salah gitu. Sebesar dan sekecil apapun kesalahannya. Oke, ditulis sendiri? Saya sendiri, Mas. Ya kan? Musik semua video dikerjakan sendiri melodi semua. saya ngerjain. Dan kebetulan kenapa saya pengen bikin single baru ini, karena memang saya lagi kebangun satu ekosistem baru, yaitu Leslar Record. Leslar Record itu adalah anak dari perusahaan, dari sebuah holding company yang saya bangun, yaitu Berkah Leslar Abadi. Gitu. Dan sekarang udah merambah luar biasa. Dari dulu udah sih sebetulnya ya. Tapi mungkin awareness orang terhadap produk daripada company ini, kan nggak semua orang realize, tahu, sadar. Sebenarnya gitu. banyak nggak notice, Mas. Angkal. Ya, banyak nggak notice. Orang, Mas juga boleh. Orang, aku sedikit cerita background story dari grup kita ya. Jadi orang selalu persepsi orang adalah Leslar Entertainment itu adalah sebuah perusahaannya Bilar dan Lesti. Padahal itu bukan, itu adalah bagian dari produknya doang. Oke. Gitu. Yang benar adalah saya dan istri adalah founder dari sebuah perusahaan holding yang bernama Berkah Leslar Abadi, yang mana membawahi beberapa perusahaan lainnya gitu. Ada yang F&B, ada PH Production House, yang mana di production house itu di bawahnya baru ada LA. Gitu, dan juga musik yang barusan berjalan, Leslar Label lah namanya. Jadi lagi sibuk supply atau produce untuk station. Salah satunya. Jadi nggak main dulu ya, tapi supply aja dulu lagi ya, gitu ya. Itu lucu juga, seru tuh. Itu dia. Naik chapter sih sebenarnya gitu loh. Lagi coba-coba, Mas. Karena apa ya? Aku tuh dari dulu orangnya suka selalu belajar hal baru ya. Ketika hari ini aku syuting di production house-nya orang, di PH-nya orang, aku tuh kepikiran nih kapan nih gue bisa punya di next-nya gue produksi sendiri gitu. Dan kebetulan waktu itu bentar lagi lu bikin Bilar in Love lagi. Bilar in Love. Lo beneran nih. Tadi awas kalau bikin. Tadi gue udah ngapain tadi. Oh, di awalnya dia pakai quotes dulu nih. Ntar gue contek. Lu jangan pakai ginian ya, jangan pakai ini gue yang lain gitu loh pakai. Enggak, ntar gelasnya warna kuning dah. Kan kita beda. Oh, sekarang kuning. Enggak. Ya, kita mah netral. Kita jadi enggak kuning, hijau, biru, merah enggak ya supaya sama lah. Kita netral aja. Iya dong. Iya, yang penting kan yang terbaik aja ntar yang menang. NKRI. Harga mati. Tapi tadi menarik ya, udah produce,
sendiri dan kemudian udah mulai ke arah situ lebih fokus ke situ ya. Lebih fokus ke situ kan. Ini kan adalah sebuah masa depan yang saya bangun. Makanya ini menarik nih, di mana banyak orang yang awam yang berpikir bahwa wah, biar tuh terkesan nggak ngapa-ngapain, terlihat nggak ngapa-ngapain, belum tentu tidak ngapa-ngapain sebetulnya. Justru ini saya ngebangun ini dari belakang. Ini saya ngebangun untuk masa depan saya dan istri nantinya gitu. Apa tujuan lo buat label? Karena istri saya di musik. Ngapain kasih orang yang bikin? Ya itu kasarnya, saya nggak mau. Gue bahasanya apa adanya aja. Kalau gue bisa bikin sendiri, ngapain gue kasih orang lain bikin? Ya, itu yang berusaha saya bangun sekarang. Pondasi itu yang saya bangun sekarang. Jadi once ketika nggak tahu ya, mungkin istri saya nyaman dengan yang sekarang, apakah dia lanjut atau enggak. Setidaknya saya punya wadah yang sudah siap nih, rapi nih, menampung nih. Kalau memang dia memperpanjang atau tidak nih, gue udah siap nih materi nih yang bisa lo lakukan di sini lah, yang bisa lo pakai di sini. Sekaligus hasrat lo buat nyanyi kan? Ya, sekaligus ya untuk sekali doang lo oke lah, karena kan basicnya saya bukan penyanyi, Uncle. Iya. Lebih ke tujuan komersial lah. Sama, semua juga gitu. Anyway, lu kan orang nggak pernah bisa diem kan? Ya kan, hampir kalau diem dia panik. Dia nggak enak, pokoknya dia hari-hari dia les piano, les gitar, muatai semua. Wah, semua dikerjain. Pokoknya kalau dia diem, dia kacau. Dia kalau dia diem, pokoknya dia mau gerak lah. Gimana sih risetnya? Setahu. Ini Alvin in Love. Kalau Bilar in Love lebih hebat lagi nanti. Wah, amin. Risetnya. Amin. Mau pakai orang-orang saya bisa diatur nanti. Kita supply aja baru ya. Siap. Enggak lah. Kita cermat melihat peluangnya ada. Anyway, lu nggak bisa diem dan lu aktif banget. Lu baru tidur kira-kira jam 12-an ke atas karena lu baru mulai di situ. And you're not the morning person. Lu bukan orang pagi. Gue susah banget. WhatsApp lu dibalasnya kan jam berapa itu? Nggak bisa tidur. Saya nggak bisa termasuk tipe yang nggak bisa tidur. Mikirin apa? Ya, di bawah jam 12. Banyak pikiran? Enggak, menurut gue sih Uncle ya, itu jam yang jam-jam otak gue produktif aja. Otak gue tuh mendapatkan inspirasi di jam-jam segitu gitu. Ganggu nggak keluarga lu nggak bisa tidur malam? Sama aja istrinya juga begitu. Nggak, mereka dua-duanya gila kerja. Iya, ya kan, dua-dua gila kerja kan? Samaan aja gitu. Justru ya kadang-kadang istri bisa lebih cepat lah. Istri bisa sejam 2 jam lebih cepat. Nah, kadang-kadang ketika istri tidur, saya tuh suka cari-cari inspirasi. Makanya kadang bahkan lagu yang di RCMU pun itu ketemu nadanya ya di dini hari, ketemu nadanya. Kan kemarin saya sempat bikin lagu buat istri. Itu ketemu melodinya di sore, malamnya saya iseng bikin liriknya. Langsung jadi? Di malam dini hari. Enggak langsung jadi. Saya tuh selalu bikin lagu tuh nyicil. Beda sama Lesti. Jadi FYI, saya sedikit buka di sini. Lesti tuh ada bikin lagu sama saya nanti di next project. Asik. Saya buka di sini. Ada spill dikit lah. Dikit lah. Gitu. Nah, bedanya ketika bikin lagu, Lesti itu full dia humming tuh. Kan kita humming kan. Kita kan nggak jago main musik nih. Jadi metode kita ngebuat lagu itu selalu humming. Lalu diterjemahkan ke kata-kata. Ya, diterjemahkan oleh orang yang bisa main piano nih, arranger. Gitu. Abis itu kita tulis liriknya. Nah, Kak Lesti sudah punya arranger ya? Udah ada ya? Ada. Saya supply juga ada. Ada juga? Ada. Saya semuanya ada. Sering main ke rumah saya dong, mana nih? Biar banyak produksi, biar banyak bikin lagu lagi nih. Lu mau apa, gua ade, terus gitu loh. Oh, Palu Gada juga ya? Dong. Yang penting apa tadi? Yang penting kan, lah iya hari gini, jelas-jelas aja lah. Ya, Palu Gada juga. Iya. Banyak banget berita bilang netizen tulis segala macam bilang lu tuh nggak ngapa-ngapain. Padahal proyeknya banyak tuh. Proyek yang nunggu, yang mau dikerjakan ada, yang mau dibangun ada, yang mau ini kan ada. Udah semua gue udah tahu semua. Gini Mas, kan, yang nunggu gitu loh. Stereotip orang Indonesia itu adalah lo tuh harus tunjukin semua aktivitas lo, proses lo. Nah, saya tuh termasuk yang nggak begitu dulu ya. Dulu ya, karena saya pikir ngapain? Wah, 10 besar Forbes orang terkaya juga nggak yang nampil-nampil juga di depan layar, nggak muncul juga. Gue nggak pernah lihat gue di mana-mana kan. Jadi artinya kan gue nggak perlu kasih lihat orang kalau gue tuh nggak perlu biasa. Menurut saya tapi balik lagi akhirnya setelah saya mulai melewati hal ini gitu, ini nggak bisa juga kalau gue nggak nampil gitu. Gue harus mereka tampil, menyukai itu ya. Butuh sosok yang butuh sosok di depan nih untuk sebagai leadernya Leslar lah gitu.
Makanya sekarang saya mulai, ya udahlah gue coba tampil lagi deh gitu. Gue coba tampil, gue perlihatkan. Apalagi kemarin itu kan saya nggak pernah liatin prosesnya tuh. Tiba-tiba beli ini, beli itu. Dan media sebagian ya, nggak semua ya, nggak. Media sebagian itu menggoreng-goreng. Ya gitu, jadi apa namanya, akhirnya mulai belakangan ini, ya udah deh gue memang harus tampil gitu. Harus minimal di TV gitu. Berarti ada beban dong sebenarnya ya? Dan juga apa ya, orang itu banyak salah persepsi. Terutama masyarakat tuh adalah, wah lu bisa berduit itu dari active income. Padahal belum tentu. Pendapatan itu kan banyak. Ada passive income, ada portfolio income namanya. Nah padahal main juga di portfolio income. Portfolio income ada lagi tuh. Capital gain itu ada lagi. Banyak nih. Capital gain, pendapatan itu dari situ. Yang gede itu justru capital gain. Banyak, nggak usah saya sebut namanya. Ada beberapa teman saya yang ngebangun sebuah perusahaan digital company ya. Yang pendapatan besar ya itu justru bukan dari dia syuting setiap hari gitu. Saya nggak sebut namanya. Setuju. Tapi ya dari ketika ada orang yang chip in di perusahaan dia jual saham, dia dapat cash out. Itu yang gede banget. Bahkan bertahun-tahun dia syuting, itu belum tentu bisa melampaui pendapatan dia dari jual saham atau capital gain dia itu. Sebetulnya. Cuma kan banyak masyarakat yang awam terhadap hal itu. Orang selalu berpikir bahwa, oh ya udah lo kerja lo dapat duit gitu. Apalagi di era sekarang, era digitalisasi. Justru nggak perlu capek-capek sebetulnya. Iya. Nggak usah terlalu terlihat capek, tapi hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Itu namanya apa? Kerja cerdas lah. Kerja keras ditambah kerja cerdas tentu hasil lebih hebat. Jadi seorang Bilar bisa kita sebut pekerja cerdas nggak? Bukan saya menilai, Uncle. But you have to know exactly kamu siapa kan sebetulnya. Orang mungkin nggak banyak tahu Bilar siapa nih gitu loh. Orang mungkin banyak punya pikiran A, B, C, kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, segala macam. Tapi ya Bilar sesungguhnya siapa ini? Apa yang aku bisa share buat viewersku tentang sosok Bilar sendiri gitu loh. Kan boleh aja kita menceritakan kita siapa ya. Iya, saya tuh termasuk orang yang ambisius. Keambisiusan saya itulah yang sempat membuat saya tuh agak sedikit jauh dari keluarga. Karena saya merasa bahwa, wah ini gue harus, yang terpenting adalah tujuan utama gue ingin membangun sesuatu untuk masa depan gue dan keluarga. Tanpa goals. Saya sadari, ya goal saya itu, tanpa saya sadari bahwa banyak hal penting di luar itu gitu. Seperti komunikasi yang apa namanya, seperti komunikasi yang intens dengan istri itu hal itu yang saya lupakan dulu. Waktu yang panjang dengan anak itu hal itu justru jarang saya lakukan saat itu, Uncle. Karena saya tuh fokus, ya udah gue pengen bangun ini, gue pengen bangun ini. Gak salah sih sebetulnya ya. Ya tapi hal yang saya lakukan tadi itu nggak saya posting bedanya. Jadi dulu tuh banyak banget orang-orang meeting tuh di rumah. Makanya kelihatan saya nggak ngapa-ngapain. Orang tuh meetingnya di rumah saya. Gitu iya. Ya penting TV. Nggak ngapa-ngapain tapi belinya banyak gitu ya. Semua jadi spend gitu loh. Amin, iya. Beli kuda buat ulang tahun istri gitu loh. Ya, dia ulang tahun. Iya alhamdulillah waktu itu dapat privilege lah. Dapat privilege lah gitu. Kuda kan kemarin udah posting ya? Iya udah. Itu udah saya tahu jadinya. Gitu, tanggal 5 dikasih kuda. Tanggal 12 ulang tahun dapat apa? Oh launching ya? Launching. Bukan launching. Saya dikasih surprise party lah. Gitu, dihadirin teman-teman. Tapi itu it means a lot lah bagi saya. Di mana doa-doa teman dan sahabat-sahabat lebih penting bagi saya. Apa arti cinta untuk seorang Rizky Bilar? Cinta itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata ya. Hanya bisa dirasa dan sesuatu yang abstrak sifatnya. Sesuatu hal ya hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu cinta versinya versi saya. Bilar. Cinta yang kamu inginkan seperti itu ya, yang rasakan dan inginkan. Ya. Ya kan it takes two to tango kan, nggak satu arah dong berarti kan, dua arah kan. Harus ya, cinta itu kan dua arah, komunikasi, interaksi. Interaksi. Iya benar banget. Ya, benar. Oke. Makanya saya nggak pernah percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Karena cinta itu butuh proses, butuh pendekatan, butuh komunikasi. Dari komunikasi itu kan kita tahu nih, wah
ini orang yang bisa bikin gue nyaman gitu. Oh ini orang yang bisa tahu how to treat kita gitu. Iya betul sih. Ya kalau lo bullshit banget, kalau menurut saya sih bullshit kalau ada orang bilang cinta pandangan pertama, berarti lo nilai dari fisik lo. Berarti lo hanya fisik doang patokan lo gitu kan. Padahal butuh proses kan. Padahal butuh proses dong. Sehingga kita yakin bahwa dia ada orang yang terpilih buat kita. Tapi nggak munafik ya, tetap fisik salah satu faktor juga ya. Iya. Tapi di samping itu kan butuh hal lain gitu. Lo bisa lo emang jatuh cinta sama orang yang cuma lo pandang doang. Lo bisa memang hidup sama orang yang ya enak dilihat doang, tapi lo nggak ada kenyamanan di sana. Berapa lama proses lo sama Lesti sehingga dapat kata cinta itu? Saya waktu itu nggak lama sebetulnya untuk saya memutuskan saat itu melamar Lesti. Nggak lama, cuma kita dalam rentang waktu yang tidak lama itu ketemunya tuh sering, Uncle. Frekuensinya, intensitasnya itu sering banget. Kita bisa setiap hari ketemu, apalagi kita saat itu dipertemukan di satu program yang sama. Gitu. Di situ kita mulai ya pelan-pelan, oh anaknya begini, oh iya. Gitu. Jadi selain dia pekerja keras, dia sebenarnya orangnya cuek banget, bener kan? Lu cuek banget kan? Termasuk cuek, tapi perasa banget. Iya, Cancer soalnya kan. Iya. Cancer. 12 Juli Cancer ya? Iya, OVT juga suka overthinking. Iya. Gitu. Makanya iya sih, overthinking sih. Overthinking gitu. Kadang-kadang saya suka, aduh, ini orang gua ngomong gitu tadi tersinggung gak ya gitu. Yeah. Oke, kita sekarang tadi ngomong tentang Bilar kan. Sekarang kita ngomong tentang, nah ini, si ganteng. Oh iya. Bang L. Lucu banget itu. Itu bener-bener kalau lihat bapaknya langsung lari ke bapaknya tuh. Di video yang gue lihat. Lari apanya? Oh lari, gaya lari. Iya, lari ke lihat lu tapi langsung nyamperin lu buru-buru gitu loh. Termasuk lumayan deket ya sama saya. Iya. Deket sama dua-duanya pastinya lah. Deket sama dua-dua. Tapi kalau lihat bapaknya langsung lari ke bapaknya buru-buru. What happened? Apa yang bikin dia segitunya sama lu gitu loh? Karena waktu lu yang tadi lu bilang kurang waktu, lu udah lebih berikan waktu pada mereka atau apa? Saya sempat ada satu kalimat Lesti yang cukup menohok bagi saya gitu. Dimana dia Lesti ini jarang komplain ya terhadap sesuatu ya, tapi saat itu dia sebelum kasus ya, dia sempat komplain saya di mana dia bilang, kakak itu sadar nggak kakak jarang ada waktu buat L. Tapi hebatnya, meskipun kakak jarang ada waktu sama L, tapi L itu tetap dekat tau sama kakak. Tetap ketika kakak pergi dia nangis katanya. Nah itu tuh mungkin kemungkinan besar ya karena memang di kandungan saya tuh sering komunikasi, sering membuat bonding lah antara saya dan El. Saya sering bisik-bisikin sesuatu dan lucunya apa yang saya bisikin itu sekarang dia lakukan. Contoh hal ketika saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat di mana abang nanti abang kalau udah lahir, kalau udah besar nanti jadi pelindung ayah dan papa dan bunda ya, terutama bunda karena bunda itu kan udah ngelahirin kamu bla 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 gitu. Terus abang nanti kalau udah lahir, kalau abang udah ngerti jadi anak yang patuh ya sama papa bunda. Saya selalu ngucapin kalimat-kalimat itu berulang-ulang, repetisi saya selalu ucapin. Makanya ketika lahir kadang-kadang dia ketika saya ngomong nih, dia dengerin tuh, Uncle, dia dengerin, dia ini anak masya Allah ya, pintarnya tuh ketika kita lagi ngomong, tapi dia tuh nyimak, dia pintar sekali, dia tuh nyimak, dia denger, meskipun kadang-kadang diaktif kan, segala macam bla bla bla. Ketika kita lagi ngomong, abang jangan gini ya, dia dengerin, baru dia aktivitas lain. Itu pernah terjadi waktu itu pas di umroh, ketika umur dia belum setahun. Dia tuh kan mauan anaknya, Uncle ya, mauan, digendong orang mau. Nah, kita bukan apa-apa, maksudnya kita kan takut, ini kan masih kecil, masih rentan, nanti orang bawa penyakit lah, bawa virus buat dia, gitu. Nah, saya ingatin waktu itu, malamnya, kita ingetin sama berdua sama istri, abang, besok kalau ada orang yang mau gendong abang jangan mau ya, nolak ya, nanti jangan semua sama semuanya mau. Kalau orang terdekat nggak apa-apa gitu. Kalau kenal nggak apa-apa gitu. Nah besoknya ada orang ibu-ibu datang, mungkin fans kali ya. Terus mau gendong. Tahu nggak respon si El gimana?
Langsung. Dia langsung, Boleh bilang 1 tahun loh ya, tapi dia kena banget loh dalam omongan kalian loh. Iya kan? terus saya bilang, abang, habis itu saya bilang, Bukan gitu. nolaknya nggak gitu ya. Iya. Karena anak 1 tahun tuh kan capture apa yang dia lihat kadang-kadang. Dan didengar. Didengar. Dan didengar gitu. Jadi saya juga sering belajar konsultasi sama teman. Apalagi anak itu yang saya tahu ya dia lebih mendengarkan kata-kata yang dikeluarkan oleh ayahnya. Pasti. Gitu, makanya saya sering setiap tidur saya bisikin kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik seperti abang jangan jadi anak yang harus jadi anak yang kuat ya, harus jadi anak yang ramah, anak yang baik, gitu-gitulah saya kasih kalimat-kalimat positif. Apa bedanya Bilar yang sekarang dengan Bilar yang sudah punya Abang El? Karena aku lihat happy banget ya. Beda loh rasanya gitu loh. Ya. Attachment gendong, ngapain, ngobrol. Yang pertama, saya yang sekarang pasti lebih tahu ya apa yang mesti diprioritaskan ya. Pasti sekarang apa-apa tujuannya memang untuk anak, untuk istri gitu kan. Kalau dulu kan memang saya tuh lebih kerja itu ya untuk kepuasan diri sendiri kan. Yeah. Sekarang itu kan lebih ke ya udah anak dulu deh, ya udah keluarga dulu deh gitu. Nanti aja sayangnya nanti aja gitu. Terus lebih ke setelah ada anak ini kita tuh lebih hati-hati ya terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Karena kita sebagai orang tua menjadi orang pertama yang menjadi tauladan bagi dia. Gitu. Mungkin sekolah dia dapat nantinya, apalagi nanti ya ketika dia udah mulai mengerti ya, dia mulai beranjak. Sekolah itu kan mungkin dia cuma 6 jam, 7 jam di sekolah. Sisanya kan dia sama kita. Makanya sisanya guru terdekat dia itu ya orang tuanya gitu. Itu yang berusaha sekarang saya pelan-pelan saya perbaiki. Oh, gue harus lebih baik lagi nih dari cara bersikap, dari cara bertutur kata, terutama ketika di depan El gitu. Karena ngeliatin dia aja kan udah beda ya, pasti yang ngeliatin dia tidur, ngeliatin dia apa kayak gitu kan. Iya. Gitu ya, kadang-kadang suka bersyukur banget ya di samping sebuah rezeki yang luar biasa yang Tuhan kasih ke kita, anak ini adalah anugerah yang tidak bisa ternilai oleh hal apapun gitu. Dan yang bikin kuat pastinya kan. Dan yang bikin kuat juga. Iya. Ya pasca kalau bisa boleh jujur pasca kasus kemarin juga saya tuh udah mulai malas. Ya udah gue malas di industri lah. Iya. Meskipun dengan fakta yang kalian lihat kan. Iya, Ya meskipun ini kan banyak orang yang banyak orang yang udah menggoreng-goreng, udah bahkan terkesan mempelintir sebuah berita, termasuk pemboikotan saya. Yeah. Itu sebenarnya nggak ada tuh Mas. Saya tuh tetap ada tawaran sebenarnya, tapi memang saya secara mental, secara pribadi belum siap. Nah lalu itu dia tadi akhirnya balik lagi ke yang tadi, saya kepikiran bahwa gue harus tampil. Tujuannya untuk apa? Ya ujung-ujungnya untuk anak gitu. Ya udah deh, gue coba beraniin lagi deh. Gue kuatin mental gue lagi deh demi anak gitu. Jadi kepercayaan diri itu keluar dari situ juga ya? Ya salah satunya. Salah satunya di situ. Faktor besarnya lah. Gitu. Akhirnya saya mulai tampil lagi. Ya alhamdulillah pelan-pelan lah. Pelan-pelan semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada pemboikotan? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, bahkan ada rilisan dari KPI terhadap hal itu gitu, bahwa mereka tidak pernah memboikot. Berita dari mana? Goreng-goreng tadi? Iya. Dan kalian memilih untuk tidak menanggapinya gitu ya? Ya kami memilih untuk tidak menanggapinya, bahkan kan saya sempat singgung. Tidak sampai 10% bahkan kebenarannya yang terjadi terhadap kasus kemarin gitu. Saya sempat singgung itu. Cuma saya nggak jelaskan secara spesifik ya. Saya tadinya nggak baca pun ikut baca jadinya. Jadi karena beritanya kan. Karena menarik. Iya. Seksi beritanya. Iya benar. Seksi beritanya. Benar. Bikin orang pengen daripada baca. orang tuh lebih suka berita yang begitu, berita yang kontroversi, berita yang negatif. Ketika berita positif tentang kami itu nggak laku, nggak menjual, nggak seksi di mata masyarakat. Makanya media-media itu lebih seneng, lebih tertarik memberitakan berita-berita yang
ya itu tadi. Tapi kadang-kadang agak Yang luar jelek. biasa dalam tanda kutip ya. Dan orang kebanyakan tergiring. Iya kan, sampai mohon maaf ya, dibilang bahwa gara-gara tidak bikin apapun, hanya wanitanya yang ya pasangannya yang ini, atau memanfaatkan istrinya atau apa, sampai hal-hal yang kita bikin, akhirnya orang tergiring kan untuk berpikiran. Pastilah Mas. Karena ngeliat nyanyi. Rasanya gimana bacain kayak gitu? Iya, mental saya tadi saya bilang drop itu tadi drop, mental saya drop. Padahal mereka tahu nggak? Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Mereka kadang tahu. Banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah apa? Contoh kecil ya. Saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan dia. Saya bangun manajemen, saya bangun divisi marketing, yang mana hasilnya itu bahkan tanyakan langsung kepada Lesti, benar atau enggak. Lesti itu bisa mendapatkan 10 kali lipat, bisa lebih gede daripada yang dihasilkan sebelumnya. Fakta ini orang tahu nggak ada, dan saya nggak perlu share juga sebelumnya begitu. Banyak hal lain lah itu yang saya lakukan. Saya menjaga bagaimana, Lesti dengan level yang dia punya sekarang sesuai nggak sih dengan value yang dia dapatkan? Itu kan saya jaga, gitu. Bahkan gara-gara hal itu, saya bahkan ada, ya kadang-kadang saya dengar ya, nggak tahu, saya nggak berani bilang juga ini valid atau tidak. Ya saya dibenci beberapa pihak juga gara-gara membuat Lesti mengerti tentang positioningnya dia. Padahal suami punya hak dong. Iya, ya logika aja Mas. Sebenarnya simpel aja sih. Orang benci saya, jadi buta logikanya. Kalau Uncle ngelihat simpel sih, apa yang Lesti punya itu Lesti dapatkan sekarang. Begitu juga dengan saya. Apa yang saya nggak punya itu banyak yang saya dapatkan sekarang. Dan Lesti pun sebetulnya seperti itu. Coba kalau orang yang benar-benar tahu Lesti ya, pasti tahu perubahan Lesti dari dulu dan sekarang. Bisa ngeliat perbedaannya yang sangat signifikan menurut saya sih, menurut pribadi saya. Sorry kalau saya salah, itu penilaian saya. Gitu. Satu hal yang aku paling respect ya. Kalian masing-masing punya rumah. Ya, kamu punya rumah, Lesti punya rumah. Tapi pada saat satu masa kalian memutuskan untuk memberikan rumah itu untuk orang tua masing-masing. Iya. Itu keren banget. Dan kalian punya rumah baru yang Masya Allah yang jauh lebih bagus daripada rumah lama kalian. Amin. Ya sebetulnya sekarang sih kita belum punya rumah, bisa dibilang. Kalau untuk setelah berumah tangga ya, belum. Kita masih punya rumah saat kita lajang. Iya. Dan sedikit cerita, backstory-nya adalah saya tuh waktu itu udah nyiapin rumah, Uncle. Saya udah nyiapin rumah, saya beli rumah di Bintaro, tahu ya? Yeah. Nah itu udah saya siapkan untuk istri sebetulnya. Dan saya pun dulu memutuskan untuk, gue nggak mau nikah sebelum gue punya rumah, gue punya mobil, gue punya penghasilan tetap, gue punya tabungan, gue nggak mau nikah. Udah settle dulu ya semuanya? Udah settle dulu. Saya udah settle, udah sustain ya, udah mapan lah gitu terbilang. Dikasih langsung sama Allah. Gampang banget saya waktu itu cari duitnya. Dekat sama pengusaha ini dapat proyek, dapat bahkan dan beberapa kali pun justru sebetulnya saya yang sering kasih kerjaan ke Lesti tahu. Awal-awal, saya kenalin Lesti ke Kobas salah satu yang berjasa juga tuh, ke Bang Putra Siregar. Sayang ini ada kerjaan nih, mau nggak? Teman main bola ya? Iya, teman main bola. Nah, akhirnya balik lagi ke yang tadi, saya akhirnya beli rumah tersebut. Udah akhirnya itu sesuatu yang membuat saya tidak, akhirnya yaudah deh, gue maju deh, gue nikah deh gitu. Makin memantapkan saya untuk segera menikah. Nah, setelah menikah, diskusilah saya dengan istri saat itu. Sayang ini gimana? Ayo kita di Bintaro aja. Gua Kak, Dede nggak mau tinggal di Bintaro. Kenapa? Kita sama-sama dari nol aja yuk. Kita mulai bareng. Biar lebih seru, lebih asik gitu. Perjuangannya tuh lebih nikmat gitu. Ketika kita berdua bareng-bareng, kita tinggalkan apa yang kita miliki sebelumnya. Makanya Lesti akhirnya memutuskan untuk memberikan rumahnya atau memberikan peninggalan apa yang dia punya, bahkan mobil juga dikasih ke orang tua. Saya pun begitu. Nice. Saya kasih ke orang tua dan alhamdulillah ya
rezeki selain itu luar biasa gitu. Lesti mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya dia tidak pernah capai, saya pun begitu. Gitu. Makanya saya pernah bilang berkali-kali bahwa Leslar itu besar ya karena keduanya gitu, bukan karena salah satu. Karena bersatu. Leslar itu saya pernah bilang bahwa Leslar itu besar karena bersatu, bukan karena salah satu. Dan siapa sangka coba dari nama Leslar saya menyebutkan secara spontan saat ditanya sama Om Tukul waktu itu, nama kamu siapa Leslar? Ternyata jadi sebuah holding company sekarang Leslar. Gitu. Dan ya harapannya ini bisa menjadi besar lah nanti sebuah perusahaan. Amin, insyaallah. Bisa membawai dan bisa membuka lapangan kerja. Ya. Bukan. Jadi Leslar lagi. Bilar ini doyan buat baca kelihatan kan. Mungkin orang nggak banyak tahu. Dia doyan baca buku filosofi lagi ya. Ya kan? Terus emang doyan baca. Sukanya yang zaman-zaman dahulu lagi ya. Masya Allah. Ya, yang apa? Ada ceritanya lah. Ada cerita. Novel sih saya sukanya. Iya. Banyak lah pokoknya kayak gitu-gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi buat mungkin dari situ juga kali pandangan dan lain-lain, the way of thinking dan lain jadi lebih banyak value-nya kali Lar. Apa gimana? Iya karena orang kira kan cuman dia nggak ngapain, nyantai aja. Dia kan ini, dia itu. Buku itu adalah jendela dunia juga kan. Jadi sumber referensi juga kan. Jadi terhadap ya bisa dibilang sih beberapa langkah yang saya lakukan ya terinspirasi dari apa yang saya pelajarin termasuk dari buku. Dari tokoh-tokoh dunia, dari dari sumber-sumber informasi lainnya lah gitu. El mau dibawa kemana arahnya goalsnya nanti? Kalau lihat dari bapaknya main bola, sekarang dia doyan main bola. Anak kecil cepet banget capture ya, tek gitu ya. Doyan makannya luar biasa ya. Sama tahu nggak Uncle? Siapa yang doyan makan di rumah sih? Dia doyan cemil juga. Iya. Sama El itu bukan hanya di bola atau bukan hanya di olahraga minatnya. Dia juga di musik loh. Ketika saya main piano, saya kan lagi baru belajar piano. Saya pas main piano, dia selalu datang pasti nyamperin saya. Dia datang, dia duduk di sebelah saya. Jadi di piano itu kan ada kursi. Dia duduk, dia main. Karena dia tahu dia nggak bisa main, lucu ya, pinter banget ya Masya Allah. Karena dia tahu saya nggak bisa main, saya berhenti, dia giniin tangan saya ke piano. Tangan saya diam kan? Tangan saya diam. Diginiin tangan saya, biar dia main. Kan bunyi itu. Abis itu ketika saya main bener ya, main dengan bener, dia langsung gini. Gini menikmati beatnya gitu. itu luar biasa rasanya gimana ya? Gitu, iya. Gitu Uncle. Minum dulu, ini kopi enak. Ada tulisan nih, baca dong depan apa? Nyebut dong. Alvin in Love. Jarang bilang nyebut mahal. AL, berarti disingkatnya AL, Uncle. AIL, kalau suruh nyebut mahal itu gitu. Disebutin lumayan. Mimpi orang tua buat anaknya apa sih? Mimpi kalian lah. Mimpi kami ya terhadap anak ya? Atau gini, mudah-mudahan mimpi Bilar untuk orang tua, istri dan anak dulu. Nah. Ya pertama mudah-mudahan mereka ini selalu diberikan kesehatan tentunya ya. Dan anak juga bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan kasih sayang dengan orang tua yang lengkap. Terus kami ini sebagai orang tua juga mampu mendidik dan mengajarkan anak-anak kami dengan baik, tidak kurang, dan bisa selalu memberikan hal-hal positif lah buat anak tentunya. Dan juga harapannya lainnya adalah mudah-mudahan apapun sekarang yang sedang kami bangun itu bisa diberikan kemudahan lah, kelancaran. Ya meskipun pasti akan ada batu sandungan ya, mudah-mudahan itu membuat kami bisa semakin saling menguatkan, saling menggenggam satu sama lain dan saling merangkul. Amin. Gitu, dan ya mudah-mudahan juga hubungan kami bisa lebih erat, lebih kuat lagi lah. Tidak akan goyang meskipun ada orang lain yang coba untuk mengusiknya. Amin. Karena yang paling bahaya itu sebenarnya dari internal itu kan paling bahaya. Wait. Internal. Iya, saya cuma kenapa ada internal emang yang bikin bahaya? Iya kan kadang-kadang kan yang begitu. paling bahaya itu dari internal, artinya kan ada pohon pernah punya pengalaman. Pohon itu kan kadang-kadang yang bahaya bukan dari orang yang menebang ya, tapi dari parasit yang menggerogoti bagian-bagian dari pohon ini kan.
Yang bahaya, itu yang bahaya. Saya cuma ya, dan ini berlaku juga buat pasangan-pasangan lainnya gitu. Ini reminder ya. Ya ini reminder. Reminder Ini lah. self reminder aja gitu. Iya. Makasih lo udah diingatkan. Lo bisa marah juga ya, gue bingung lihat lo bisa marah kayak gini. Nah iya lo bisa marah gitu loh, bisa galak banget seperti yang video-video itu. Yang mana? Yang banyak lah video sebelum-sebelum itu. Orang video-video orang kadang-kadang saya memang begitu gayanya, Uncle. Mana Orang kata-kata tim lu ya, boro-boro bapak marah, pak bos marah. Biasanya tuh bapak cuman, bapak tuh orangnya mengayomi, wih, mengayomi kan. The way you talk to me, the way apa kayak segala macam, gue ngerasa sih asik-asik aja ya. Emang lu galak banget kalau marah? Enggak juga sih, saya paling negur doang. Cuma pasti ada tingkatannya. Ketika negur sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa dikasih tahu. Baru. Ya pasti naik tingkatan lah. Naik dikit lah ya. Iya. Oke, Ki, thank you banget udah datang di sini. Makasih. Ya seneng banget ngobrol sama Rizky Bilar dan terima kasih Mbak berkebaikan hatinya mau mampir di podcast saya gitu loh. Thank you so much. Dan ini buat anak dan istri di rumah. Okay. Nah, buat kalian bertiga dari Alvin in Love. So all the best. Good luck buat akan holding company tadi dan semua yang kalian kerjakan kembali. Bukan properti sulap kan? Bukan, itu asli. Saya nggak megang yang palsu. Semuanya asli termasuk hati dan cinta. Siap. Thank you, man. Hati dan cinta jangan palsu. Thank you. Uncle Alvin. Bye. Bye-bye. Makasih. Jangan lupa subscribe ya channel ini ya. Asik. Thank you. Sukses terus buat Amin. Alvin in In Love. Love. Tebar cinta.